pola-pola pembayaran seperti apa yang terbaik untuk kondisi keuangan Anda saat ini. Karena setiap orang mempunyai pola yang berbeda. Dan ketika hasil dari analisa di chapter 7 itu, dan kalau Anda sekarang posisi keuangan Anda kurang lebih antara penghasilan Anda di sini, pengeluaran Anda di sini, maka chapter 8 ini adalah akan sangat penting sekali bagi Anda. Karena di sini kita akan mempelajarin bagaimana caranya kita bisa meringkes tagihan itu seperti apa, bagaimana caranya Anda mempunyai 20 kartu kredit tapi Anda bisa mengaturnya menjadi satu strategi di mana Anda dalam kurun waktu 1 bulan Anda cukup mengatur 1-2 hari aja, dan 29 hari Anda bisa fokus untuk mengatasin bagaimana meningkatkan omset di bisnis Anda seperti apa. Dan di dalam chapter ini kita akan belajar banyak plus minusnya, minimum payment seperti apa plus minusnya, kapan kita bisa menggunakan cicilan, kapan kita harus pakai dana talangan, dan kita akan belajar juga bagaimana konsep pemondokan, konsep manajemen mengatur kartu kredit yang terbaik untuk kondisi Anda sekarang. Jadi teman-teman, sebelum Anda belajar ini, cek dulu, Anda sudah ngecek belum? 5, 6, 7, karena ini penting semangat nih. Kalau Anda sudah ngecek, silakan Anda bergabung di 8 ini. Tapi kalau belum, silakan Anda kembali ke dalam video chapter 5, 6, dan 7. Kita nantikan video berikut ini. Halo pengguna kartu kredit, ketemu bersama saya Roy Sakti. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang namanya dana talangan. Dana talangan atau istilahnya kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ngomongnya pelunasan, tapi juga ada yang bilang rolling ataupun klinik ataupun pemondokan, sama ya. Dana talangan adalah di saat istilahnya itu cara yang dilakukan Geston. Jadi di saat saya sebagai seorang pemilik kartu kredit, kemudian ada tagihan, billing tagihan yang datang ya. Saya ada billing tagihan dan saya tidak mampu membayar full payment, ataupun saya tidak menyarankan untuk membayar minimum payment, karena kalau minimum payment tuh billing bunganya itu gede kan. Nah, makanya saya melakukan pakai fasilitas dana talangan, di mana saya cuma bisa membayar itu hanya membayar bunga saja ya. Jadi saya minta tolong kepada Geston untuk menalangin tagihan saya ya, dan saya hanya memberi fee ke Geston untuk bayar bunga saja. Seperti apa? Kita saksikan berikut ini. Oke, dalam contoh kasus ini misalnya saya mempunyai kartu kredit dengan tagihan 10 juta dan saya tidak mampu untuk membayar 10 jutanya full ya. Saya cuma mampu membayar ini hanya bunga saja, karena saya tidak mau membayar minimum payment, karena kalau minimum payment bunga yang diberikan adalah bunga berbunga. Nah, maka yang saya lakukan adalah apa? Saya bawa kartu kredit dan juga billing tagihannya ya, beserta uang fee-nya ya. Saya bawa uang fee-nya senilai biasanya 3% ya, antara 2,8 sampai 3%, dan ini saya bawa ke tempat Geston untuk titip dana talangan. Oke, Mbak, saya mau dana talangan, Mbak. Iya, Pak. Biayanya 300.000, Pak. Oke. Iya. 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 Nah. Iya, pas ya, Pak. Ya. Ya, setelah itu Please enter your personal identification number. si pihak Geston menerima dana, kemudian dia membayar, dia menalangin dulu tagihan yang senilai 10 juta ini dengan uangnya dia. Your transaction is being processed. Setelah selesai, pihak Geston menggesek kartu kreditnya senilai sama 10 juta untuk mengembalikan uang yang sudah ditalangin oleh Geston ini. Inilah proses dari dana talangan. Setelah itu ya, kartu kredit akan diberikan kembali kepada yang punya kartu kredit. Cuman kadang-kadang dalam beberapa kasus, karena bulan depan si pengguna kartu kredit akan mengulangi hal yang sama, akhirnya kartunya dititipkanlah ke pihak dana talangan. Jadi ketika bulan depan, ketika jatuh tempo, Anda si pemilik kartu kredit ini, dia hanya menelpon bagian dana talangan, dan kemudian dia langsung membayar transfer fee ya, dan kartu sudah langsung diproseskan. Ini yang dinamakan dana talangan yang dititipkan. Tapi banyak juga yang setelah selesai kemudian diambil kembali. Nah, nanti kita akan di chapter berikutnya kita akan pelajarin apa kelemahan dan keunggulan dari dana talangan ini dan apa bedanya dengan manajemen kartu kredit. Kita sampai di chapter berikutnya.
Hai, sekarang kita akan menjelaskan apa beda dana talangan dengan manajemen kartu kredit ya. Seperti yang video sebelumnya saya sudah menjelaskan detail tentang dana talangan ya. Dana talangan itu berguna ketika Anda tidak mampu membayar tidak mampu membayar semua kartu, ada sementara bayar bunga dulu nggak apa-apa, sambil pelan-pelan Anda ngurangin pokok. Nah, tapi yang membedakan antara dana talangan dan manajemen adalah apa? Ketika dana talangan, kalau Anda cek video yang sebelumnya itu kan, jadi setiap mau jatuh tempo Anda harus mengontak ke Gestum untuk minimal membayar fee sejumlah bunga ya. Nah, bayangkan kalau Anda sekarang punya 10 kartu kredit, artinya Anda harus ngontak Gestum itu 10 kali. Artinya Anda harus meluangkan waktu 10 kali. Ya memang lebih enteng ya dibanding Anda ngurusin kartu 10 kali itu 3 kali lebih pusing. Tapi itulah kenapa kita ngomong kalau prinsip manajemen kartu kredit adalah apa? Ke 10 kartu kredit itu ya Anda titipkan ke bagian dana talangan dan Anda melakukan total, istilahnya apa? Anda membayar itu hanya sekali. Jadi Anda bikin perjanjian dengan dana talangan. Misalnya per tanggal 1 ya kan, Anda melakukan totalan semua tagihan kartu kredit Anda dan Anda hanya membayar sekali. Misalnya 10 kartu kredit Anda total punya 100 juta. Ya sudah, per tanggal 1 Anda kasih dana talangannya 3 juta. Setelah itu dana talangan itu yang akan ngatur billing tagihan sendiri. Nah, tapi untuk manajemen kartu ini harus Anda komunikasikan dengan Gestum yang dia menerima sistem manajemen kartu kredit ini. Bagaimana caranya? Anda bisa cek di infogestum.com dan Anda cek yang ada bertanda khusus manajemen kartu kredit. Nah, dengan Anda menggunakan manajemen kartu kredit, artinya waktu Anda tidak terbuang sia-sia untuk ngurusin ke 10 tagihan kartu kredit Anda. Karena Anda harus cuma sekali, tapi ya kan harus ada kepercayaan antara Anda dan pihak manajemen kartu. Karena kalau Anda ingkar ya kan, maka nanti ini akan jadi masalah. Contoh ya kan, Anda sudah nitip kartu kredit, billing kartu kredit Anda semua, tapi Anda masih memakai kartu kredit secara online ya. Nah, ini artinya kan antara yang diberikan ya kan manajemen kartu nggak sinkron. Bisa jadi juga gini, bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan manajemen kartu adalah apa? Billing tagihan Anda satukan menjadi satu email. Anda bikin satu email khusus yang isinya billing tagihan. Kemudian email itu Anda serahkan login dan passwordnya kepada manajemen kartu dan untuk dia ngatur sendiri, dia ngecek sendiri seperti apa. Nah, intinya Anda cuma bayar aja. Tapi kembali lagi ya, tidak semua kota bisa melayani manajemen kartu dan Anda harus mengkomunikasikan lebih dalam lagi dengan pihak manajemen kartu. Karena harus ada kepercayaan dari dua belah pihak, dari yang punya kartu dan yang pemilik manajemen kartu kredit.